Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Zilvia Iskandar. Pemirsa, DPR akan segera mengesahkan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP pada 24 September mendatang. Salah satu pasal dalam RKUHP yang menjadi sorotan adalah pasal penghinaan terhadap presiden. Saya akan memaparkan pasal-pasalnya untuk Anda. Kita akan lihat bersama dalam draft RKUHP ada 3 pasal yang mengatur soal penghinaan terhadap harkat dan kehormatan presiden atau wakil presiden, yaitu pasal 218, 219, dan 220. Pasal 218 ayat 1 berbunyi, setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Sementara pasal 218 ayat 2 berbunyi tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Kepentingan umum atau pembelaan diri yang seperti apa? Nanti kita akan bahas. Selanjutnya pasal 219 berbunyi setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Nah, sementara untuk pasal 220 ini mengatur bahwa pasal 218 dan 219 berlaku jika ada aduan. Perbedaan utama yang disebut antara pasal penghinaan presiden saat ini dengan pasal penghinaan presiden yang sudah dihapus oleh MK pada tahun 2006 adalah pada delik aduan. Sehingga menurut pasal 220 dikatakan bahwa jika ada aduan, pasal 218 dan 219 ini baru berlaku jika ada aduan. Dan aduan itu harus dilakukan sendiri oleh pihak yang dirugikan, yaitu presiden atau wakil presiden, atau bisa juga diwakili oleh masing-masing kuasa hukum. Selanjutnya pemirsa, mengapa pasal penghinaan presiden ini memunculkan pro kontra? Kalau dilihat dari sejarahnya, pasal penghinaan presiden sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006 lalu. MK menilai bahwa waktu itu pasal 134, pasal 136, dan pasal 137 KUHP bisa menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena tafsirnya amat rentan dimanipulasi dan mengancam demokrasi. Bagaimana membedakan kritik dengan penghinaan misalnya? Apalagi terminologi baru yang digunakan dalam RKUHP adalah penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat diri presiden atau wakil presiden. Bagaimana definisi kehormatan, kemudian harkat dan martabat presiden? Apa saja yang dimaksud dan seperti apa batasan-batasannya? MK melalui juru bicaranya pernah mengingatkan bahwa pasal penghinaan presiden dan wakil presiden di KUHP merupakan produk kolonial yang diadaptasi dari penghinaan terhadap raja dan Ratu Belanda. Namun untuk Indonesia yang berbentuk republik yang demokratis, pasal penghinaan presiden dianggap tidak relevan. Putusan MK juga menegaskan bahwa dalam penyempurnaan KUHP tidak boleh membuat pasal atau undang-undang yang serupa dengan yang sudah dibatalkan. Oleh karena itu, jika DPR tetap mengesahkan pasal penghinaan presiden dalam RKUHP, maka pasal ini berpotensi digugat lagi di MK. Selanjutnya kita akan lihat berbagai pernyataan yang muncul tanggapan-tanggapan terkait dengan pasal penghinaan presiden dalam RKUHP. Pertama, dari pakar hukum pidana UI, Indriyato Seno Aji, mengatakan bahwa pasal penghinaan tidak perlu dikhawatirkan. Delik tersebut justru menghindari politisasi hukum. Format pasal penghinaan tersebut sangat moderat dan masih dalam batasan serta dinamika prinsip pidana. Sementara ada lagi pendapat dari Komisioner Komnas HAM Khoirul Anam yang menyatakan bahwa ancaman fisik harus dimaknai sebagai kejahatan. Tetapi jika orang melakukan kritik di pidana, maka itu bertolak belakang dengan putusan MK.
Ada pula pemirsa pendapat dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menyatakan bahwa pasal penghinaan bisa disahkan dan kalaupun ada pihak yang tidak setuju bisa mengajukan judicial review atau uji materi ke MK. Namun Fahri menggarisbawahi bahwa KUHP merupakan produk lama warisan Belanda yang memang sudah seharusnya direvisi, apalagi mengingat di usia Indonesia yang sudah menginjak 74 tahun. Nah, untuk membahas polemik pasal penghinaan dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah hadir dua narasumber di studio dan nanti juga akan bergabung dua narasumber lainnya dari luar studio. Saya akan perkenalkan kepada Anda. Sudah bergabung di sini ada dua narasumber. Yang pertama adalah pakar hukum pidana, Kang Asep Iwan. Selamat malam, Kang Asep. Selanjutnya juga ada Anggara Suwaju, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice atau ICJR. Mas Angga, selamat malam. Selamat malam. Dan bergabung dari luar studio pemirsa nantinya ada Ali Mohtar Ngabalin, tenaga ahli utama Kepala Staf Kepresidenan. Bang Ali, selamat malam. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Dan ada juga Profesor Edi Hiarie, tim ahli RUU KUHP. Selamat malam, Prof. Edi. Selamat malam, Prof. Edi. Selamat malam, Mbak. Baik, Prof. Edi, saya akan mulai terlebih dahulu dari Anda sebagai tim ahli yang ikut merumuskan RKUHP. Apakah Anda melihat ada alasan kuat dan mendesak bagi pemerintah dan DPR untuk merevisi KUHP? Saya pertama-tama, Mbak Sylvia. Halo? Ya, silakan Prof. Ya, Silakan Prof. pertama-tama saya mengoreksi ya. Yang dilakukan itu bukan revisi KUHP, tetapi rekodifikasi. Sama sekali kita membuat KUHP baru, karena pasca Perang Dunia Kedua, banyak sekali hukum pidana khusus yang timbul masif di luar KUHP. Kemudian itu direkodifikasi, kemudian disesuaikan dengan prinsip-prinsip dasar negara kita yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu kemudian jadilah RUU KUHP kita yang terdiri dari kurang lebih 770-an pasal. Yang harus diketahui secara filosofis, Mbak Sylvia, bahwa fungsi hukum pidana itu adalah fungsi melindungi. Siapa yang dilindungi? Negara, masyarakat, dan individu. Apa yang dilindungi dari individu? Satu adalah mengenai tubuhnya, jiwanya, nyawanya. Kemudian yang kedua adalah propertinya. Dan yang ketiga adalah harkat dan martabat dia. Nah, di sisi lain, dalam konteks perlindungan terhadap negara, jangan lupa bahwa presiden itu adalah simbol negara. Betul ada prinsip equality before the law. Tetapi sekali lagi saya tegaskan bahwa presiden dan wakil presiden itu adalah simbol negara. Mbak Sylvia membayangkan, kalau kepala negara asing saja, harkat dan martabatnya dilindungi dari penghinaan, maka sangat ironi kalau presiden dan wakil presiden kita tidak dilindungi soal harkat dan martabatnya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, yang namanya defamation atau penghinaan itu adalah rechtsdelicten dalam konteks atau dalam teori hukum pidana. Apalagi kita bangsa yang timur, yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Selain sebagai simbol negara, lalu kemudian juga ya ada sebagai pribadi di sini. Bahkan apa yang terdapat dalam RUU KUHP itu, dia membatasi untuk mencegah terjadi abuse of power atau tindakan penegak hukum. Ada dua rambu yang tidak dimiliki dalam KUHP lama. Ya. Yang ada yang namanya atau apa? Oleh pasal 2 namanya alasan penghapus pidana di situ. Itu tidak ada dalam KUHP yang lama. Dan yang kedua,
dalam KUHP lama itu delik biasa, siapapun bisa melapor. Tetapi di sini ini adalah delik aduan. Artinya yang bisa mengadu hanyalah presiden atau wakil presiden. Ini yang saya kira harus menjadi suatu perhatian bagi kita bersama. Oke, Prof. Edi, kalau poin delik aduan disebut sebagai pembeda utama antara pasal penghinaan presiden yang saat ini dengan yang pernah dihapus oleh MK, pertanyaannya apakah dengan adanya delik aduan ini betul-betul mengubah dan membuat akhirnya pasal penghinaan ini betul-betul berbeda dengan pasal penghinaan sebelumnya yang sudah dihapus oleh MK? Kalau orang bahwa yang namanya pembagian delik, ada 12 pembagian delik. Antara lain adalah delik aduan dan delik biasa. Itu akan membedakan dalam proses penegakan hukum. Kalau yang namanya delik biasa, siapapun boleh memproses itu. Tetapi untuk delik aduan, bisa memproses suatu perkara jika dan hanya jika ada aduan dari yang bersangkutan. Dalam konteks ini adalah presiden dan wakil presiden. Baik, nanti saya akan ke Anda, tapi Kang Asep sebetulnya apakah memang jadinya yang bisa melaporkan adalah presiden dan wakil presiden atau kuasa hukumnya. Tetapi apakah dengan adanya delik aduan ini membuat pasal penghinaan ini menjadi lebih demokratis misalnya? Membuat lebih tidak rentan dikriminalisasi atau dipolitisasi? Ya, jadi gini harus pisahin dulu ya, ada terminologi yang harus dipahami. Ada delik penghinaan 310 sampai 319, itu delik aduan. Jadi kalau orangnya tidak ngadu ya sudah selesai, diapain juga orangnya nggak masa ini. Nah, yang KUHP yang sebagian pasal dibatalkan oleh MK itu adalah kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden. Itu delik biasa. Sebagian pasal dihapuskan oleh Undang-Undang 146 dan sebagian oleh MK. Nah, itu selesai ya. Jadi harus dipisahin dulu. Delik aduan itu 310, 311. Nah, di RU yang sekarang yang dikatakan Prof. Edi tadi, nah sekarang jadi delik aduan. Ya, kejahatan terhadap lembaga negara dan sebagainya, itu pasal apa yang tadi disebutkan. Jadi sekali, kalau sekarang dia masuk delik aduan, selama presiden tidak mengadu, sekali lagi bukan melapor, tidak mengadu, tidak ada masalah. Wong presiden dia apa-apain juga dia tidak mengadu, ya nggak ada masalah gitu. Tapi ini kan baru hukum yang diceritakan yang sekarang menjadi hukum positif. Nah, kalau nanti kelak jadi hukum positif ya mengikat siapapun, ya. Jadi sekarang nggak ada masalah bagi saya sih itu nggak ada apa. Cuman mungkin dulu asalnya delik biasa karena itu 130 sampai 139, ya. Sekarang jadi 200 sekian itu 200 sebagainya jadi delik aduan. Jadi ketika orang menyampaikan sesuatu kepada presiden, sekali lagi prinsipnya tadi kearifan lokal itu kan menghina siapapun nggak boleh, ya, apalagi menghina presiden. Nah, tapi kalau selama nanti ada orang berucap, bertata, perbuatan dan itu presiden mengadu, ya sekali lagi kalau tidak jadi delik aduan ya bisa diproses. Tapi selama presiden tidak mengadu ya tidak jadi masalah, karena itu delik aduan. Kalau begitu ada beberapa alasan tadi yang sudah disebutkan oleh Prof. Edi dan juga dijelaskan oleh Kang Asep, Mas Angga, bahwa presiden adalah simbol negara. Kalau kepala negara lain saja harus dilindungi, apalagi kepala negara kita sendiri yang merupakan simbol negara. Nah, itu diantaranya merupakan salah satu alasan terbesar dan juga persoalan pembeda delik aduan yang membuat tidak bisa semena-mena lah kita menggunakan pasal penghinaan ini karena harus dari pihak yang merasa dirugikan, presiden atau wakil presiden sendiri yang mengadukan. Apakah ini penjelasan atau argumentasi yang cukup untuk mengatakan bahwa kita butuh pasal penghinaan presiden? Gini, kalau soal kepala negara asing, maka dalam hukum itu dikenal namanya azas resiprokal. Jadi kalau kepala negara asing dilindungi di sini, maka yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia harus memastikan Presiden Republik Indonesia dilindungi di negara lain, jangan dibalik-balik dibandingkannya. Nah, kemudian terkait kepala negara asing, apakah KUHP sekarang juga memuat kepala pemerintahan negara asing? Nggak ada. Jadi memang dipisah. Di 134 itu asalnya melindungi raja dan ratu serta keluarga kerajaan Belanda. KUHP kita sekarang juga tidak ada tuh serangan terhadap kepala pemerintahan. Jadi di Belanda ada dua kan, ada kepala negara, raja atau ratu, dan ada kepala pemerintahan, itu dipimpin oleh Perdana Menteri. Khusus bahkan di KUHP yang sekarang, terhadap kepala pemerintahan itu tidak ada aturan soal delik penghinaannya. Nah, di Indonesia persoalannya adalah presiden itu memegang dua jabatan secara sekaligus, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang dikritik oleh rakyat secara keras itu soal kebijakan presiden sebagai kepala pemerintahan, bukan kebijakan presiden sebagai kepala negara. Maksudnya bagaimana kalau dibedakan seperti itu? Kalau presiden sebagai kepala negara, argumennya Prof. Edi betul, simbol. Nah, presiden kita nggak hanya kepala negara nih, presiden kita juga kepala pemerintahan.
Nah, sehingga dalam kedudukannya sebagai kepala pemerintahan, presiden memang kebijakan-kebijakan pemerintahannya itu pasti dikritik oleh rakyat, dikritik pun secara keras. Nah, itu argumen pertama. Jadi kita harus lihat sejarahnya kenapa ada penghinaan terhadap presiden. Kan Undang-Undang 1646 itu hanya menggantikan dari Raja dan Ratu Belanda menjadi presiden dan vice presiden. Nah, ini sejarah yang latar belakangnya ada pasal penghinaan presiden. Tahun 46 kita punya presiden dan perdana menteri dalam sistem ketatanegaraan kita. Sehingga itu wajar kalau kemudian ada masih tetap dipertahankan pasal 134, 136 dan 137 tersebut. Nah, pasca tahun 59, presiden itu memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Artinya sudah tidak relevan lagi pasal penghinaan presiden itu dipertahankan. Itu dari sisi soal ketatanegaraan. Sudah tidak relevan lagi. Nah, sisi yang kedua adalah ICCPR, berikut general comment-nya. Jadi kalau pemerintah selalu bilang kita RKUHP ini mengharmonisasikan sama perjanjian-perjanjian internasional diratifikasi oleh Indonesia. Tapi itu hanya untuk perbuatan-perbuatan yang dikriminalisasi. Refernya selalu UNCSC. Tapi untuk perbuatan-perbuatan yang menurut perjanjian internasional itu sebaiknya didekriminalisasi, itu malah diabaikan. Contohnya, dalam konteks pasal penghinaan presiden, Pak Sisipa sudah menegaskan melalui general comment-nya ya, bahwa presiden, pejabat-pejabat publik, lambang-lambang yang abstrak seperti bendera, lambang negara, itu nggak bisa masuk delik penghinaan. Yang boleh diatur hanya delik penghinaan antar warga negara. Itu pun penjara bukan hukuman yang proporsional menurut ICCPR. Hanya denda. Nah, dalam prakteknya kalau ngomong delik aduan adalah kita nggak bisa tahu ya, presiden itu memberikan kuasa ke kuasanya, itu dibatasi jangka waktu untuk satu waktu tertentu, atau dia luas panjang masa jabatannya. Yang kedua adalah apakah kuasa itu diberikan secara umum atau secara spesifik. Misalnya ya, kalau misalnya Kang Asep menghina saya ngasih kuasa ke kuasa hukum saya hanya spesifik terhadap Kang Asep yang menghina saya, surat kuasanya. Dalam konteks yang tadi disebutkan soal delik aduan dan harus ada kuasa, apa bisa presiden melakukannya secara spesifik? Ada kemungkinan malah dia umum. Sehingga si kuasa ini akan bertindak relatif independen dari arahan presiden. Independen dari arah presiden berarti tergantung kuasa hukumnya? Tergantung kuasa hukumnya. Itu yang Anda khawatirkan dari meskipun sudah... Kita secara prinsip menolak pasal penghinaan presiden. Karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan dari sisi sejarah ketatanegaraan itu sudah tidak relevan. Mau diubah jadi delik aduan malah akan sangat problematis. Karena apa? Sangat bergantung presidennya siapa. Atau kuasa hukumnya siapa? Saya ingin dengarkan sekarang tanggapan dari Bang Ngabalin. Bang Ngabalin, tadi sudah mendengarkan jawaban dari Mas Angga dari ICJR yang menentang sebetulnya adanya munculnya kembali pasal penghinaan ini. Mengapa sih pemerintah berusaha menghidupkan kembali pasal penghinaan ini? Mbak Sylvia, Wawan, Mas terpelajar, Edi. Bahwa DPR memiliki kewenangan untuk terus berpikir dan berusaha untuk bisa membuat regulasi rancangan undang-undang sama-sama dengan pemerintah. Kalau pertanyaan itu dari Mbak Sylvia, saya ingin mengatakan bahwa tidak ada di dunia ini, di seluruh dunia, posisi kepala negara itu adalah representasi dari presiden itu adalah representasi dari seluruh rakyat Indonesia. Karena itu memang harus dijaga kehormatannya, harus dijaga kewibawaannya. Yang menjaga itu apa? Adalah kita undang-undang hukum pidana untuk mengatur posisi dan kedudukan kehormatan seorang presiden. Itu sebabnya fungsi dan kedudukan hukum pidana itu adalah memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabatnya. Bisa kita bayangkan bagaimana kalau seorang presiden tidak dihormati, tidak dihargai, bisa dicaci, bisa dimaki. Saya pikir tidak benar. Karena posisi itulah sehingga dulu pada waktu 2004-2009, saya waktu itu ada di DPR, Komisi 1, kami menjadi representasi untuk membicarakan tentang betapa posisi delik aduan dan delik biasa di dalam kitab undang-undang hukum pidana.
Oleh karena itu, kalau hari ini rancangan kitab undang-undang hukum pidana itu kemudian dibahas dan menjadi ketetapan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, saya mau katakan bahwa masyarakat akan memberikan apresiasi dan dukungan penuh atas rancangan undang-undang yang sedang dibahas. Baik, Bang Ali dan juga Prof. Edi, sebetulnya kan yang menjadi persoalan utama di sini bagaimana pasal penghinaan presiden ini dikhawatirkan mengancam kebebasan berpendapat, kemudian juga berpotensi menjadi pasal karet ketika kita tidak tahu batasan yang jelas antara mengkritik dengan keras dengan yang namanya menghina atau menyerang harkat martabat presiden atau wakil presiden. Kita akan bahas nanti, pemirsa, kami akan kembali seusai jeda. Baik, pemirsa, kami lanjutkan kembali. Kang Asep, kalau argumentasinya kan sekarang antara kritik dengan yang namanya menghina. Itu perbedaannya seperti apa? Selama ini kan selalu abu-abu. Kita tidak pernah tahu dengan jelas dan juga dalam pasal tersebut tidak ada tertulis dengan jelas. Bedanya seperti apa? Ya, penghinaan itu kalau di KUHP hukum positif, yang ini kan konstituendum yang belum jadi konstitutum ya. Artinya apa? Merendahkan martabat kehormatan itu menghina. Jadi misalkan Asep belakangnya ada kebun binatang gitu kan, itu yang gampang, contoh sederhana. Tapi kalau mengkritik, ini harusnya pindah ibu kota nunggu sekian, misalnya itu bisa, kritik ada masalah misalkan kan, BPJS naik, enggak itu kan kritik sebenarnya. Jadi mengkritik kebijakan. Kebijakan nggak ada masalah, itu bukan penghinaan, itu mah namanya boleh kebebasan berpendapat. Tapi ketika kehormatan seseorang tadi di depan publik, ya tadi misalkan Asep, ya, sebagai presidennya Jawa Barat, misalkan nih contohnya, tapi di belakangnya ada kata-kata kebun binatang, siapapun juga itu nggak boleh, apalagi tingkat nasional gitu. Sederhana kok membedakannya. Kalau kritik mah jelas, orang kalau kritik sih bisa aja, sasa ada solusi, cuma kalau teriak-teriak di jalan, sekali lagi teriak-teriak di jalan, orang ini harkat martabat kehormatannya ya direndahkan, itu menghina. Tapi kalau misalkan presiden punya program ya, nah programnya kami berpendapat ABC, dia CDF, itu nggak ada masalah, itu bukan penghinaan. Makanya kan pasal yang namanya menghina itu lebih kepada misalnya secara personal, secara individu kah? Atau bagaimana? Iya, sekarang kebetulan kalau tiga yang sekarang hukum positif, orang yang kena itu kan, yang di RU sekarang maupun yang di KUHP dulu, jabatan presidennya, perlindungan terhadap harkat martabat presiden dan wakil presiden. Nah sekarang kan sederhana berpikirnya, orang aja nggak boleh dihina, masa presiden boleh dihina? Nah, kalau begitu alasan tadi yang disampaikan. Ya itu bisa aja kan, itu kekhawatiran. Enggak, mengenai kebebasan berpendapat. Sekarang itu selama ini juga jalan nggak ada masalah. Cuman kan kemarin MK itu udah taruh pasal karet, nanti jadi dikriminalisasi lah, disalah tafsirkan. Nah sekarang kalau tim RUU KUHP sekarang tadi Pak Edi itu bukan revisi kan sekali lagi ya, membuat kaidah norma dan dia tidak menimbulkan sekarang unsur subjektif dan objektivitas jelas, kenapa jadi masalah kan? Kalau sudah jadi undang-undang, ya itu di presumption juris de jure mengikat siapapun. Tapi kalau sekarang nggak setuju DPR, nggak akan jadi pasal itu. Ya, tapi sekarang tim RUU bisa menggolkan bahwa pasal itu jadi, siapapun terikat. Nah, cuma nanti kan, apakah pasal-pasal ini berbeda dengan kaidah dulu di KUHP yang sudah dihapuskan, atau hal yang baru? Prof. Edi mengatakan ini kan hal yang baru, bukan revisi, tapi hal yang baru. Nah, ketika hal yang baru ada kekhawatiran sebagian pihak, ya tadi membedakan kritik sama penghinaan. Tolong dibedain, karena kritik sama menghina dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda, Mas Angga. Ya gini, kalau terhadap orang itu ya biasa saja sih. Betul yang disampaikan sama Kang Asep ya. Tapi kalau terhadap yang mau dilindungi itu orang atau jabatannya. Itu pertama. Yang dilindungi di sini kan jabatannya. Orang marah, kalau yang marah Kang Asep saya yakin kalimatnya akan ditata. Tapi kalau yang marah saudara-saudara kita yang masih di jalan itu bisa macam-macam kemarahannya, sehingga terhadap pejabat publik tuh harusnya ada yang namanya greater tolerance terhadap kritik, bahkan kritik yang paling kasar dan paling keras sekalipun. Pertama, kenapa? Karena dia dipilih oleh rakyat. Presiden kita dipilih oleh rakyat, bukan karena jabatan turun-menurun dan lain sebagainya, sehingga dia tidak punya privilege seperti warga negara yang lain. Nah, kemudian jangan lupa kita punya dua kondisi ekstrim. Satu ketika pasal penghinaan presiden masih ada, dan kedua ketika pasal penghinaan presiden tidak ada. Apakah ketika tidak ada ini perekonomian melambat, hubungan diplomasi kita jelek, situasi ekonomi kita memburuk, investasi tidak masuk dan lain sebagainya? Saya kira tidak. Semua kondisi makroekonomi pun mikroekonomi baik-baik saja tanpa adanya pasal penghinaan presiden. Artinya presiden bisa menjaga kewibawaannya, menjalankan pemerintahannya, bahkan terpilih 2 kali.
Sehingga maksud Anda akhirnya pasal penghinaan ini akhirnya tidak mendesak juga? Nggak ada riset basis ilmiah, nggak ada kok. Itu cuma karena ya tadi tim perumus KUHP dan pemerintah hanya menyatakan bahwa ya bukan presiden, kepala negara asing aja dilindungi. Kepala negara asing bisa macam-macam loh ya. Ada raja, ada presiden. Itu yang saya bilang keliru. Kalau itu yang dipakai reprosikal. Pemerintah Indonesia harus memastikan di negara sahabat itu presiden kita sama dilindunginya seperti kita melindungi kepala negara mereka di KUHP kita. Oke, nanti saya akan minta tanggapan dari Bang Ali dan juga Prof. Edi. Tapi kami harus jeda lagi. Pemirsa, Prime Talk masih akan kembali dengan pembahasan pro kontra pasal penghinaan presiden di RKUHP. Kembali saya bergabung dengan Prof. Edi, tim ahli RUU KUHP. Prof. Edi, tadi Mas Angga mengatakan sebetulnya pasal penghinaan ini ingin melindungi siapa sih? Ingin melindungi orang atau melindungi jabatan? Bukan persoalan melindungi orang atau melindungi jabatan. Jelas dari awal saya mengatakan bahwa secara filosofis yang kita mengatakan penghinaan kepada siapapun, mau kepada presiden, mau kepada orang biasa, itu adalah satu res delicten yang dari sananya memang satu kejahatan. Yang itu memang harus dilindungi oleh hukum pidana, apalagi terhadap kepala negara. Jadi bukan persoalan apakah karena di Indonesia dia kepala negara dan kepala pemerintahan. Dan saya kira batasan itu sudah sangat jelas. Kritik apapun boleh, tetapi kalau kritik lalu kemudian menyamakan presiden, dipersonifikasikan dengan yang tadi dikatakan oleh Mas Asep, binatang dan lain sebagainya, apakah itu bukan melecehkan martabat? Apakah itu tidak bisa dihukum? Apakah memang orang Indonesia sudah seperti itu? Lalu kemudian mencaci maki pemimpinnya dan menyamakan dengan dengan hewan dan lain sebagainya. Itu yang sebetulnya yang hendak dilindungi. Tetapi kan tadi sudah saya katakan bahwa pasal itu punya alasan penghapus pidana berupa kalau itu untuk kepentingan umum. Kalau untuk kepentingan umum itu apa? Itu kritik. Selama kritik itu disampaikan secara rasional dan lain sebagainya, itu tidak menjadi persoalan. Itu yang pertama yang ingin saya katakan. Dan yang kedua ingin saya katakan bahwa ingat, itu adalah delik aduan. Jadi kalau sampai presiden dan wakil presiden tidak mengadu, ya sebetulnya tidak ada menjadi masalah di sini. Okay. Bahwa sekarang yang ingin saya tanyakan ya, terlepas dari rasa prinsip resiprokal bahwa kalau kepala negara asing kita lindungi supaya juga ada perlindungan yang sama terhadap kepala negara sendiri. Coba sekarang dibandingkan, kalau kepala negara asing saja kita lindungi, mengapa kepala negara kita tidak kita lindungi? Mas Angga, ingin kalau jawab? berbicara dia sebagai kepala pemerintahan. Makanya saya bilang itu harusnya reprosikal, pemerintah kita harus memastikan perlindungan yang sama terhadap kepala negara kita di KUHP. Nah, masalahnya nggak dilakukan itu. Misalnya Jerman sudah menghilangkan itu pasal penghinaan presiden. Begini, nah, sehingga artinya perlindungannya jadi tidak setara. Nah, kemudian yang tadi mau saya jawab bahwa saya setuju, tapi jangan lupa hukum pidana itu harusnya terakhir. Kalau ada peranata hukum lain sebagai hukum perdata, yaitu harus menggunakan hukum perdata. Nah, masalahnya adalah ICCPR kita sudah bilang bahwa untuk kasus-kasus penghinaan terhadap pejabat publik itu tidak boleh dilakukan penuntutan pidana. Oke, silakan Prof. Edi dijawab. Begini, bolehlah dicontohkan dengan teman dan segala macam ya. Tapi saya ingin mengatakan, yang kita bangun ini adalah KUHP Indonesia. Bukan KUHP Jerman, bukan KUHP Belanda, bukan KUHP manapun. Kita memiliki dasar negara yang kita yakini itu adalah yang terbaik. Bahwa kita sudah meratifikasi, iya. Tetapi kan harus disesuaikan juga dengan prinsip-prinsip kejemuran. Nah, itu yang harus saya tegaskan. Ketika dikatakan oleh Mas Angga ultimum remedium, bicara ultimum remedium itu bukan rumusan pasal, Mas. Ultimum remedium itu adalah penegakan hukum. Sementara kita berbicara rumusan pasal kita, itu ada dua pembatas. Apa yang dikhawatirkan dengan dua pembatas itu? Satu, ada alasan penghapus pidana, dan yang kedua ada yang namanya delik aduan. Sehingga saya sampai pada satu kesimpulan mengatakan, silahkan saja kalau itu saya disahkan, kalau memang ada yang merasa hak konstitusionalnya terlanggar, silakan diuji di Mahkamah Konstitusi. Di situ kita akan melakukan perdebatan ilmiah di situ. Kita akan melihat apa raison d'être, apa dasar teori yang kita gunakan, sehingga memang martabat kepala negara, apakah dia sebagai presiden atau sebagai kepala pemerintahan, memang harus dilindungi. Oke, Prof. Edi, tapi begini, memasukkan pasal yang misalnya rentan digugat, kemudian berpotensi misalnya juga untuk dibatalkan karena sudah ada presiden sebelumnya yang kita simak. Apakah itu bisa disebut kegagalan perumus undang-undang apabila memasukkan pasal yang rentan digugat dan juga berpotensi untuk dibatalkan lagi? Mbak Sylvia, ingat bahwa bestanjil pasal yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan pasal baru dalam KUHP itu berbeda secara diametral.
Perbedaannya apa? Perbedaannya di dua hal itu. Jadi salah juga kalau dikatakan begitu penghinaan presiden diajukan lalu kemudian mau dibatalkan. Lihat dulu substantif deliknya apa. Substantif delik di sini ada yang namanya alasan penghapus pidana dan ada dalam konteks pembagian delik dia adalah delik aduan. Dua hal ini yang membedakan bahwa tidak sama dengan pasal-pasal yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya tidak benar bahwa tim perumus KUHP menghidupkan pasal-pasal yang sudah mati. Memang terkadang kita ini berbicara tanpa membaca detail. Bahkan mau saya katakan dalam rapat terakhir tanggal 29 Agustus kemarin itu untuk menghindari jangan sampai terjadi penyalahgunaan kekuasaan, pengaduan itu tidak akan diserahkan kepada kuasa hukum. Jadi pengaduan itu akan dilakukan sendiri oleh presiden dan wakil presiden. Itu usul yang Anda sampaikan? Bukan, Memang itu bunyinya? Itu sudah disetujui. Jadi tidak pakai kuasa hukum. Jadi di situ dikatakan bahwa pengaduan oleh presiden dan wakil presiden dapat dilakukan secara tertulis. Jadi tidak lagi menggunakan kuasa hukum. Karena terus terangnya, itu kita berdebat bukan berdebat asal-asalan. Kita berdebat dengan teman-teman di Dewan. Baik. Apa yang dikhawatirkan oleh Mas Angga, itu pun juga ada kekhawatiran dari teman-teman di Dewan. Sehingga kita melakukan reformulasi. Jadi sebetulnya banyak yang saya lihat kritik di media tidak mengikuti perubahan hari detik per detik yang sementara dilakukan oleh tim perumus. Dan ini kita masih sedang terus bekerja untuk menyesuaikan dengan masukan dari masyarakat. Jadi terkadang yang dikeluarkan di pers, di media cetak maupun elektronik, itu yang sudah out of date. Kita kemarin rapat terakhir tanggal 28-29 itu sementara masih diperbaiki. Baik, Prof. Edi, nanti saya akan sambung lagi kepada Anda. Bang Ali hanya ingin memastikan dan memberikan jaminan kepada masyarakat yang khawatir bahwa pasal penghinaan presiden ini disalahgunakan atau penggunaannya betul-betul misalnya rentan dipolitisasi atau banyak masyarakat yang khawatir akan dikriminalisasi apabila salah ucap, salah berbicara. Apa jaminannya dari pemerintah? Mbak Sylvia, dulu pada waktu kami di Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, memang pertanyaan yang sama diajukan pada waktu kami di DPR. Kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi, kemudian Mahkamah Konstitusi membatalkan apa yang tadi kita bincangkan terkait dengan delik biasa. Kita sempat menyinggung bahwa pada waktu itu adalah melakukan tidak revisi, tapi benar kata Profesor Edi tadi bahwa kodifikasi itu adalah bentuk proses pengumpulan hukum-hukum di wilayah-wilayah tertentu untuk menghasilkan kitab undang-undang. Itulah sebabnya kalau hari ini kita bicara tentang kita bicara tentang pasal penghinaan kepada presiden. Saya ingin mengatakan bahwa presiden itu manusia biasa loh, bukan malaikat. Betul presiden punya kekurangan, punya keterbatasan karena dia manusia biasa. Tetapi dalam posisi seperti sebagai seorang kepala negara dan presiden, tentu saja ketika kritik dan penghinaan itu dia terjadi antara dua yang berbeda antara langit dan bumi, menyangkut dengan harkat dan martabat kewibawaan presiden sebagai manusia biasa, kemudian dengan segala bentuk yang tadi seperti Kang Asep menyebutkan, seluruh jenis binatang di kebun binatang itu bersandar pada nama presiden atau jabatan presiden. Maka saya ingin Tapi ketika Bang Ali, tadi Mas Angga menyebutkan bahwa seharusnya sebagai seorang presiden memiliki toleransi yang luas kepada masyarakatnya karena mungkin masyarakatnya tidak paham, masyarakatnya mudah marah di jalan sehingga seorang presiden harusnya memiliki toleransi yang lebih luas. Seperti apa tanggapannya nanti kita akan bahas lagi, pemirsa. Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Kami lanjutkan kembali pemirsa. Bang Ali, kalau tadi pertanyaan terakhirnya adalah bagaimana dengan kekuasaan atau kewenangan yang bisa presiden gunakan, yaitu mengadukan orang-orang yang dinilai menghina atau menyerang harkat martabat presiden. Bagaimana memastikan bahwa presiden akan menggunakan haknya itu dengan betul-betul penuh konsiderasi supaya masyarakatnya pun tidak menilai bahwa presiden akan semena-mena. Ya, tadi kalau Mas Angga bilang presiden harus punya toleransi yang tinggi kalau masyarakat khilaf atau keliru. Kalau sekali, dua kali saya kira ya sebagai kepala negara mungkin saja ya. Apalagi kayak presiden
Pak Joko Widodo sudah orang Jawa Solo lagi, mungkin sekali 2 kali. Tapi kalau seperti ada beberapa kali sering kita dengar di publik itu, ada Profesor Abal-Abal, dikit-dikit Presiden Dungu, dikit-dikit Presiden Dungu. Itu nggak bisa itu berkali-kali, itu mesti digantung aja itu. Jadi bukan lagi pada posisi khilaf, tapi harus diproses hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hari ini adalah memberikan perlindungan. Khusus kita bahas yang tadi disebut Profesor Edi adalah kodifikasi. Jadi pada batasan wilayah-wilayah tertentu terkait dengan perlindungan atau pada penghinaan kepada Presiden. Saya kira kalau sekali 2 kali boleh-bolehlah Mbak Cynthia ya, tergantung Presidennya. Kalau sudah berkali-kali bukan lagi khilaf. Itu harus segera dijerat, harus diproses hukum. Baik, terima kasih Bang Ali sudah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini. Kang Asep, tadi jawaban Bang Ali saya ingin menyambung, ini agak berbeda sedikit soal pasal 218 ayat 2 yang berbunyi tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. Maksudnya untuk kepentingan umum atau pembelaan diri bagaimana ya? Ini, itu di KUHP juga ada kepentingan umum, pembelaan diri, dan itu fakta. Ya 3 kata itu ada. Nah, kepentingan umum, misalkan gini, orang menyampaikan sesuatu, ya bukan ke seorang. Tadi kan tadi huruf yang sering disebut profesor tadi oleh itu kan bukan kepentingan umum, personal, kan? Bukan untuk yang luas. Ya kepentingan umum itu, misalkan ada situ banjir, misalkan kan dia teriak-teriak, padahal banjir bukan dirinya sendiri, pada orang lain, itu kena. Ya, jadi nggak boleh itu. Ya, kalau misalkan Pak Presiden, ini banjir gimana dong, benerin dong, bantuin, itu nggak apa-apa, itu fakta demi kepentingan umum. Tapi nggak boleh ketika misalkan, nah banjir diiniin, tapi di ujungnya setelah kata Presiden dikata-kata 5 huruf itu yang nggak boleh, gitu kan? Bapak Presiden, tolong banjir ini dibenerin, itu boleh. Bapak Presiden, ibu kota itu nanti yang gini, itu boleh. Tapi ketika ibu kota belakangnya Pak Presiden dikasih nama 5 kata tadi yang disebut oleh Pak Ngabalin dari Profesor tadi itu, ya itu nggak boleh, apapun juga gitu. Sekali lagi, ada yang dikatakan Prof Edi tadi, ya 1, alasan penghapus, ya yang 3 kata. Dan ini delik aduan. Nah, selama ini kan juga Pak Jokowi diapa-apain juga nggak diapa-apain juga kan. Soalnya yang sebelumnya pernah ada kan, ketika digambarkan dia mengadu kan ke Bareskrim kan. Nah sekali lagi, ginilah yang sederhana kok, sangat sederhana, ya sangat sederhana. Siapapun, ya kan nggak suka dibilangin di luar namanya. Siapapun nggak suka, tidak sesuai dengan faktanya. Misalkan Asep, jadi saya bilang botak yang faktanya saya botak, tapi jangan dibilangin. Nah, tadi ada huruf yang disebut Pak Ngabalin tadi, pasti saya juga tersinggung. Ya faktanya saya botak, tapi jangan di ujungnya ada botak apa-apa gitu kan. Pasti saya marah, pasti saya ngadu. Gitu. Sudah cukup jelaskah batas antara menghina dan tadi menghina dengan kritik? Mas Angga, boleh dijawab nanti, kita harus jeda lagi. Pemirsa, Prime Talk akan kembali usai jeda. Kita sampai di segmen terakhir, pemirsa. Mas Angga setelah tadi mendengarkan berbagai argumentasi, terutama perbedaan kritik dengan penghinaan, apakah setelah mempertimbangkan itu dan juga masih ada, tadi kan ada keraguan bahwa ini pasal yang sama dengan yang sebelumnya sudah dihapus atau ini adalah pasal yang jauh berbeda? Tadi disebutkan ini jauh berbeda. Apakah masih ada niat untuk mengajukan misalnya judicial review? Konon kan itu berbeda. Jadi gini, pertama saya ingin sampaikan bahwa kita kalau dibilang kita nggak pernah update, kami bahkan tahu tanggal 28-29 itu tim pemerintah yang hadir siapa, yang telat siapa, yang nggak hadir siapa. Bagaimana perbincangannya kami tahu. Apa perbincangan itu semua serius atau sebagian tidak serius juga kami tahu. Nah, tapi terkait dengan pasal penghinaan presiden, sekali lagi ingin kami tegaskan bahwa ASIJA dan teman-teman Aliansi Nasional Reformasi KUHP itu menolak dengan dasar bahwa 1, di 2006 pun tim ahli pemerintah ketika pasal itu diuji ke MK juga sudah menyatakan bahwa ini ada delik aduan. Oleh karena itu tak heran kalau MK menyatakan bahwa pasal ini di masa depan tidak boleh ada. Jadi bukan baru sekarang dibahas jadi delik aduan, enggak. Dulu tahun 2006 juga sudah ada. Di 2005 kami juga sudah menyampaikan, saya rasa Prof Edi belum masuk tim perumus RKUHP pada saat itu. Kami sudah menyampaikan ke tim perumus, ke Prof Muladi, masukan-masukan dan catatan-catatan kita. Tapi ya sudah begitu saja. Tetap di pasal itu tetap ada. Padahal kalau pemerintah dan DPR kan selalu bilang bahwa ya kami terbuka terhadap masukan. Ya sebagai
pernyataan publik boleh-boleh saja. Tapi Mas Angga, maaf ya, masuk koreksi. Karena bab 2 kejahatan terhadap martabat presiden itu bukan delik aduan, itu delik biasa. Yang delik aduan hanya penghinaan di 3 di RKUHP, saya nggak bilang KUHP, di RKUHP. Jadi itu ketika yang pasal itu sih. diuji di MK 134, 136, 137. Tapi kalau RKUHP kan nggak bisa diuji dong. Kalau RKUHP nggak boleh Tim uji. ahli pemerintah menyatakan bahwa di RKUHP juga sudah ngaturnya jadi delik aduan. Jadi bukan sesuatu yang baru Bukan sesuatu yang sebetulnya. baru. Nah, karena itu makanya MK mengingatkan bahwa tidak boleh ada pasal-pasal yang serupa. Nah, buat kami ini pasal anti demokrasi. Selesai. Jadi ya narasi yang dibangun kan memang narasi anti asing ya. Maksudnya ini budaya timur, budaya segala macam, itu narasi anti asing kok yang dibangun dan dibungkus dalam semua perdebatan di RKUHP itu. Oke, berarti terakhir apakah masih Oh iya, akan mengajukan misalnya gini, judicial besok review? kalau Terakhir. pemerintah besok mengesahkan, besoknya kita ajukan ke MK. Baik, terakhir Prof. Edi, apa tanggapan Anda? Oh iya, silahkan saja. Saya kira sekali lagi bukan persoalan anti asing, tapi saya mengatakan bahwa apapun yang kita ratifikasi itu harus disesuaikan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar kita. Pancasila itu sila kedua jelas kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah kalau presiden itu kemudian dihina, dikritik, kemudian dipersonifikasikan seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Asep sebagai kebun binatang, apakah itu sesuai dengan Pancasila, sila kemanusiaan yang adil dan beradab? Itu tolong tanyakan pada hati nurani masing-masing. Jadi kita tetap dengan pasal yang sudah disepakati karena itu pending issue yang sudah selesai dibahas. Silakan saja kita nanti di MK. Baik, terima kasih Prof. Edi sudah bergabung bersama kami. Terima kasih juga Kang Asep dan juga Mas Angga. Kita nantikan apakah betul nanti 24 September akan jadi disahkan. Kita akan kawal bersama. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Prime Talk. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Tetaplah bersama kami di Paper TV.